Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wahdina siratal mustaqim. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin waftah lana futuhal arifin waftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ma ba'd, hadaratal muhtaramin, para jamaah Masjid Jami' Al-Baitul Amin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan kekuatan di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari musibah dan wabah yang sedang melanda negeri ini, yang sampai hari ini ternyata masih belum berakhir. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin, kebahagiaan dunia dan akhirat, mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh dan dilanjutkan dengan pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan menjadi amal yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiya, muga-muga ngridani sapa Allah anhu, saking sahabat Abdullah bin Amr bin As, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qal, Kanjeng Nabi telah bersabda, wis dawuh sapa Kanjeng Nabi, rupane dawuh, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, muttafaqun alaih. Al-muslim, yang dimaksud dengan orang yang muslim, kata Nabi, sing diarani wong Islam, yang dimaksud dengan orang Islam itu siapa? Kata Nabi, yang dimaksud dengan orang Islam itu adalah orang yang salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang Islam yang lainnya itu selamat dari lesannya dan tangannya. Jadi sing diarani wong Islam itu, kata Nabi, yang dimaksud dengan orang Islam adalah
orang Islam yang lain selamat dari min lisanih, dari lesannya, wa yadihi, dan dari tangannya. Itu baru yang dimaksud dengan orang Islam. Jadi wong Islam itu duduk wong sing lesan lan tangannya itu menyakiti orang lain. Kalau lesan dan tangan kita itu masih menyakiti orang lain, itu berarti kita belum masuk kategori orang Islam, atau patut diragukan keislamannya. Sebab orang yang dimaksud dengan orang Islam, kata Nabi, orang lain, orang Islam yang lain itu merasa aman dan selamat dari lesan dan tangannya. Ukurannya sederhana. Ukurannya, kalau kita mau dijenengi wong Islam, kalau kita mau masuk kategori sebagai orang Islam adalah apakah lesan dan tangan kita ini masih menyelamatkan orang lain, orang yang lain selamat dari lesan dan tangan kita. Tapi kalau lesan dan tangan kita ini masih mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, maka itu berarti lesan dan ya itu tadi, ukurannya lesan dan tangan. Makanya ojo gampang-gampang ngerasani wong, ojo gampang-gampang membicarakan kejelekan orang lain. Jangan gampang-gampang lesan kita ini ngilokno wong, termasuk tangan ini. Apakah tangan kita ini senengane gepuk wong, nempiling wong, apa? Ukurannya dua. Kata Nabi, ukurannya dua. Man salimal muslimuna min lisanih wa yadi. Kalau lesan dan tangannya itu tidak mengganggu orang lain, atau lesan dan tangannya itu menyelamatkan kepada orang lain. Wal muhajir utawi kang diarani wong kang hijrah. Adapun orang yang dimaksud dengan orang yang hijrah, muhajir. Kalau dulu orang yang hijrah itu adalah kaum muhajirin, itu adalah orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah pada zaman Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dulu ada istilah sahabat muhajirin dan sahabat Ansor. Kalau sahabat Ansor itu sahabat yang memang dia penduduk Madinah, itu Ansor. Tapi kalau orang-orang yang datang dari Mekah ke Madinah itu disebut sebagai kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah. Tapi baginda Nabi pernah bersabda, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Artinya ketika Nabi sudah membuka kota Mekah dan menguasai Mekah, maka tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah, karena Mekah sudah menjadi tempat yang aman bagi orang-orang Islam. Lelek wis Mekah dadi tempat sing aman, lha apa kok si arepe hijrah? Nah, la hijrata ba'dal fathi. Al-fathi di sini adalah Fathu Mekah. Dan peristiwa Fathu Mekah ini diabadikan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tak pikir ngantuk kabeh. Idza jaa nasrullahi wal fath,
ketika datang pertolongan Allah wal fath dan dibuka kota Makkah. Ketika Nabi mendapatkan pertolongan Allah, idza jaa nasrullah, pertolongan Allah, wal fathu dan kota Makkah sudah dibuka, idza jaa nasrullah wal fath. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu akan melihat manusia akan datang berbondong-bondong untuk masuk Islam. Maka apa yang harus kamu lakukan ketika kamu mendapatkan pertolongan Allah dan mendapatkan kemenangan? Fasabbih bihamdi rabbik, maka pujilah nama Tuhanmu. Fasabbih, bertasbihlah kamu. Fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah kamu, mengucapkan tasbih atau bertasbih bihamdi rabbik, dengan memuji nama Tuhanmu, bihamdi rabbik, dengan memuji Tuhanmu, bihamdi rabbik, wastaghfir, dan mohonlah ampunan kepada Allah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha pengampun atau pemberi ampunan. Dadi wong iku lek tepak wayahe jaya, lek tepak wayahe menang, ojo lali karo Gusti Allah. Fasabbih subhanallah bihamdi rabbik, dengan memuji nama Tuhanmu, dengan mengucapkan alhamdulillah. Monggo bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maha suci Allah dan segala puji, tiada Tuhan selain Allah. Allah maha besar, tiada daya, tiada kekuatan, hanya memohon pertolongan Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Jadi orang itu kalau sedang mendapatkan pertolongan dari Allah atau mendapatkan kemenangan, maka harus disyukuri dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Lalu dilanjutkan dengan membaca istighfar astaghfirullah. Mau sareng-sareng astaghfirullahalazim min kulli dzambin azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Astaghfirullahalazim min kulli dzambin azim la yaghfiru
إلا رب رب العالمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Nggih, alhamdulillah. Jadi orang itu kalau sedang mendapatkan pertolongan, sedang memperoleh kemenangan, itu harus disikapi dengan cara itu tadi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Pilkada kemarin hari apa itu? Hari Rebu. Pilkada hari Rebu. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang jangan terlalu bangga dan jumawa. Ojo sombong. Sing menang jangan terlalu bangga dan jumawa. Dan yang kalah jangan terlalu bersedih dan kecewa. Karena menang dan kalah dalam proses pemilihan itu adalah sesuatu yang biasa. Dalam proses pemilihan pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Itu biasa. Karena semua itu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menang jangan bangga, yang kalah jangan kecewa. Ya kalau bahagia boleh, wong jenenge wong menang. Tapi jangan terlalu. Segala sesuatu yang terlalu itu tidak baik. Terlalu. Bahkan mencintai pun juga jangan terlalu. Kanjeng Nabi dawuh, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Cintailah kekasihmu atau orang yang kamu cintai wajar-wajar saja, sedang-sedang saja. Mencintai orang itu sedang-sedang saja, wajar-wajar saja. Karena siapa tahu suatu saat dia akan menjadi musuhmu. Suami istri, ketika jadi suami istri, cintanya luar biasa. Tapi kadang ketika ada persoalan yang lalu menyebabkan perceraian rumah tangga, maka suami istri pun juga akhirnya menjadi musuh. Kalau musuh dalam selimut tidak apa-apa. Anget, siapa ngomong?
Mencintai itu sedang-sedang saja, biasa-biasa saja, dan membenci pun juga biasa-biasa saja, ojo di kabeh-kabehno. Wa baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Bencilah musuhmu atau orang yang kamu benci sedang-sedang saja, karena siapa tahu suatu saat dia akan menjadi orang yang paling kamu cintai. Jadi itu pilkada kemarin, di antara panjenengan wonten sing menang calone. Menang kabeh. Berarti podo sampean kali kula. Iya Pak Sugeng. Berarti podo sampean kali kula. Tapi itu tadi, kemenangan ini harus kita syukuri dengan cara fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kemenangan ini harus kamu sikapi dengan bertasbih dan memuji nama Allah. Jangan disikapi dengan cara konvoy, hura-hura, apa mana sampai naudzubillah. Saya kemarin sempat menegur, saking senenge dek ini ku ngirim video ting kula. Ini Gus, malam ini teman-teman tasyakuran, tak delok apa video ini. Tiba nanggap penyanyi dangdut. Ini kita simpen sih anak video ini. Mensyukuri kemenangan dengan cara nanggap penyanyi dangdut sing gawe rock mini, mari ngono disawer. Iki ya opo iki rek, subhanallah, langsung tak elingno. Sampean iki dengan bangganya dia nyawer. Sampean iki mensyukuri kemenanganku koyok ngene carane. Bah, ini Gus, pesta kemenangan tak bandani dewi saking senengi. Allah, langsung kula ngomongin, bah, mak joget. Mensyukuri kemenangan itu dengan sholawatan, pengajian, bukan dengan jogetan, apalagi mabuk-mabukan. Naudzubillah. Mensyukuri kemenangan kok dadak karaokean itu. Angel kandanane, angel tuturane. Nonton malih wau. Gus, ini nanti malam saya diminta sama teman-teman untuk selamatan tasyakuran. Terus ya ini saya mau ngundang elektron jadi. Herek bengi iki malam Jumat lagi. Malam Jumat lagi mbok gawe elektron niku. Angel. Ya Allah, Gusti. Bodok remen gak kula sareng cakanca. Iya, make tak malam Jumat arapa. Ada entek malam Sabtu ta malam Minggu. Mari ngono ojo nang yes lek pancen elektronan ya kosidahan ta penyanyine pokoke ojo gawe sing gawe rock mini. Ya rodok brukut kudungan ta. Bu tak poron cakanca Gus, pian iki ada atorok sera sampean ya. Ya Rabbi. Jadi orang merayakan kemenangan itu dengan cara fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Yang menang jangan terlalu bangga dan jumawa, sebab Mas yo sing sampean dukung dadi bupati, sampean yo gak kira dadi kepala dinas, wong sampean duduk pegawai negeri. Sampean yo gak kira dadi kepala bagian. Nggih lek Pak Muhtarom biyen tau dadi Kabakesra. Tapi saiki wis pensiun. Lah lek sing duduk pegawai negeri, sing pegawai luar negeri iki gak kira dadi kepala dinas, kepala bagian ndak kira. RT. Lek cuma dadi RT sampean ngomong nang aku. Kula ngomong kepada Pak Hendi, walaupun sampean dadi bupati, aku gak kira dadi kepala dinas, gak kira dadi kepala bagian.
Saya hanya ingin melihat Jember ini berubah lebih baik dan lebih barokah. Jember lebih baik dan lebih barokah. Krono nopo? Krono wakile Gus Wirjon. Saya hanya itu, kepentingan saya hanya itu. Aku gak kudu dadi kepala dinas, gak kudu dadi kepala bagian, wong aku tutup pegawai negeri. Sing penting niku wae. Tapi ya itu tadi, yang menang jangan terlalu bangga dan jumawa, yang kalah jangan terlalu bersedih dan kecewa, karena menang kalah dalam proses pemilihan itu sesuatu hal yang biasa. Semua ini tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Lek dibalik ngono enteng awak iki. Sing kalah yo ya biasa kalah. Kula nggih nate kalah. Nggih. Tahun 2000, Pilbub tahun 2000. Waktu niku paman kula dhewe Gus Yus sing nyalon bupati, kula kalah. Nggih Pak Muhtarom. Pilbub tahun 2000 sik pilihan DPR kula kalah. Gus Yus kalah waktu itu. Tapi 2005 saya menang. Pak Jalal tadi bupati. 2010 menang. 2015 kula kalah. Ya wis wong jenenge wong kalah ya wis kalah. Dan sekarang alhamdulillah sing kula dukung menang. Alhamdulillah. Tapi itu tadi kemenangan itu harus disikapi dengan cara fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Balik maning kitab niki malih belakrak tekan dindi. Keterangane belakrak tekan dindi. Wal muhajir utawi kang diarani wong kang hijrah. Orang yang dimaksudkan orang yang hijrah itu adalah orang yang hijrah man hajara manahallahu anhu, orang yang hijrah dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang ada istilah hijrah. Kan sekarang ini banyak di dunia artis, selebritis, sing ono artis sing biyen asale gak kudungan, saiki kudungan. Oh dia berarti sudah hijrah. Ya karena ini dari sini. Ono wong nggih, kula gak ada tangga, awan duwe kanca sing asale kerja nang bank. Asalnya kerja di bank konvensional. Lalu kemudian dia memutuskan untuk berhenti, resign. Saya tanya, kenapa sampean kok berhenti? Wong enak-enak nyambut gawe nang bank. Saya sudah hijrah, Gus. Hijrah gimana? Ya hijrah. Bank itu kan apalagi yang konvensional. Di situ ada praktek pinjam meminjam uang disertai dengan bunga. Kula wedi melu-melu dosa, karena itu saya hijrah keluar dari bank. Saya lebih baik bekerja di tempat yang lain yang lebih halal dan barokah. Ya karena dari sini wal muhajir, adapun orang yang hijrah adalah orang yang hijrah dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh para ahli hadis kesohihannya. Fi hadzal hadits dalilun ala anna man kaffa lisanah wa yadah anil muslimin annahu kamilul Islam. Dari hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mencegah, yang menjaga lesan dan tangannya dari menyakiti orang lain itu adalah orang Islam yang sempurna. Wa man hajara ma nahallahu anhu fahuwal muhajiru haqqan. Adapun orang yang hijrah dari segala sesuatu yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang yang hijrah yang sejati. Hadis berikutnya masih sama dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qol kana kana ala thaqalin Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang mengurusi
Ada yang mengurusi barang-barang beratnya Kanjeng Nabi. Apa barang-barang beratnya Kanjeng Nabi? Ya sing abot-abot, contohnya pakaian perang. Ya. Jadi Kanjeng Nabi itu punya orang yang mengurusi barang-barang beratnya Kanjeng Nabi. Atau ada juga yang mengatakan yang mengurusi urusan rumah tangga, kabak umum dan rumah tangga, kasubag. Seorang laki-laki yuqalu lahu kirkirah. Yang laki-laki itu dipanggil dengan nama kirkirah. Famata, lalu kemudian orang ini mati. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang ini mati, Kanjeng Nabi bersabda apa? Dawuh apa? Huwa finnar. Dia di neraka. Jadi ada orang yang sehari-hari membantu Rasulullah, ketika dia mati, namanya kirkiroh, ketika dia mati, Kanjeng Nabi dawuh apa? Huwa finnar, dia di neraka. Fadhabu, maka lalu para sahabat berangkat memeriksa, berangkat yanduruna ilaih. Kenapa kok Kanjeng Nabi dawuh dia di neraka? Maka sahabat penasaran, mereka berangkat melihat di rumahnya kirkiroh ini, yanduruna ilaih, fawajadu, maka mereka menemukan aba'atan qad ghallaha. Mereka menemukan di rumah kirkiroh ini ada sebuah jubah qad ghallaha yang telah dia ambil secara khianat atau hulul, dengan cara yang tidak benar. Jadi masih bendina kumpul karo Kanjeng Nabi. Tapi kalau dia mencuri, suka mengambil harta milik orang lain dengan cara yang tidak benar dan tidak sah, maka ketika dia meninggal, Rasulullah memberikan komentar atau memberikan statement, huwa finnar, dia di neraka. Sahabat penasaran, loh, Kanjeng Nabi ana wong mati kok komentarnya dia di neraka. Sahabat penasaran, berangkat ke rumahnya Kirkirah dan menyelidiki kenapa kok Kanjeng Nabi sampai dawuh seperti itu. Ternyata di rumah Kirkirah ada sebuah jubah yang dia ambil dengan cara yang tidak benar. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu para jamaah? Apakah ketika kita mati, seandainya masih ada Kanjeng Nabi akan mengatakan huwa finnar, karena kita pernah mengambil harta milik orang lain dengan cara yang tidak benar? Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu, lek sampean tahu ngapek teh wong dengan cara yang tidak benar, ketika masih ada kesempatan untuk mengembalikan, kembalikan, daripada itu akan menjadi beban pertanggungjawaban kita kelak di akhirat yang menyebabkan kita tertolak untuk bisa masuk surga, bahkan kita harus masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau dosa berkaitan dengan Allah, kita cukup dengan membaca istighfar. Kalau dosa berkaitan dengan Allah, cukup dengan kita bertaubat memohon ampunan Allah. Tapi kalau dosa itu berkaitan dengan sesama manusia, tidak cukup dengan membaca istighfar. Tapi kita harus meminta maaf kepada orang yang pernah kita lakukan kesalahan. Dan kalau kita pernah mengambil barang milik orang itu, harus kita kembalikan lagi. Nah, bagaimana Gus kalau harta milik negara yang saya ambil? Ya kembalikan. Lek sampean pancen rumangsa, aku biyen tahu ngene lan sampe kembalikan. Masih udah jadi temuan BPK. Lek BPK ngono sik iso disiasati, sing gak iso disiasati iki malaikat iki lho. Repot iki. Jok sampai kula sampean oleh predikat disclaimer saka malaikat. Entek sampean. Naudzubillahi min dzalik. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua dijauhkan
dari perbuatan yang haram, dijauhkan dari rizki, dari harta yang haram, dijauhkan dari perkara-perkara yang tidak benar. Mudah-mudahan kita diberikan pertolongan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijaga dari siksa api neraka, dijaga dari siksa kubur, dijaga dari murka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boten usah salaman rumiyin nggih. Soalnya Jember ini menjadi satu-satunya kabupaten di Jawa Timur yang masih zona merah. Dari mana saya dapat informasi ini? Dari Sekretaris Gugus Covid Kabupaten Jember. Yang kebetulan Sekretaris Gugus Covid niki pernah haji ikut Bismika tahun 2017. Dia mengingatkan saya, Gus, hati-hati. Napa Jember satu-satunya kabupaten di Jawa Timur yang masih zona merah. Nggih, mangane kula nggih ngimutaken panjenengan sedaya. Hari kemarin itu orang yang penambahan orang yang positif itu 43. Tapi sampean aja susah. Lek umpamane sampean tepak positif Covid, tepak sampean rumong gak enak awak ngono. Gak enak awak ngreges lan sak piturut terus sampean umpamane di swab sampean hasilnya positif. Ojo susah. Karena apa? Karena Covid itu bukan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Saya punya ponakan. Nggih, saya punya ponakan. Pertama dinyatakan positif, isolasi mandiri di rumah. Isolasi mandiri di rumah nang kamar gak metu, panganan dikirim. Untuk sementara dia tidak ketemu dengan anak-anaknya karena ini kebetulan perempuan, anak isik cilik-cilik. Diwara, ibuke nang di, ibuke lungo nang luar kota. Jadi walaupun ibunya itu ada di rumah tapi tidak ketemu dengan anak-anaknya, isolasi mandiri di rumah. Tapi yang ngono, masih nang jero kamar panganane yang bergizi. Vitamin ndak ketinggalan. Mangane sing enak-enak, bergizi. Pokoknya jarine penyakit di Covid itu mangan. Masker. Turu sing cukup, istirahat. Ya kula pengenane moro-moro kula drop. Apa aku iki drop. Awak gak enak kabeh. Istirahat kula wis gak metu omah. Mas gak ngimami, masih masjid ngarepe omah kula mboten metu, mboten ngimami. Tapi kula mboten wani swab, wedi. Akhis pokoke istirahat nang omah. Lek panjen watuk ngombe obat watuk, lek panjen pilek ngombe obat pilek, tapi terus vitaminnya ditambahi. Vitaminnya ditambahi. Mangan iku kula gak enak blas. Kait mangan 3 sendok lho wis wegah kula. Hah? Gak ono iwake. Mboten saestu. Mangan wis mangan sak sendok meneng suwi. Mari mangan maneh. Kula paksa. 3 sendok wis gak wis. Kula mikir, iki lek ngene terus carane iso kuru aku iki. Lek mangan cuma 3 sendok iso kuru aku. Pas mboten napa-napa wong panjenengan kula kepengin kuru. Wong iki jaket wis gak cukup iki. Tapi iku mau jarene lek wong loro iku kudu doyan mangan, dipeksa akhirnya kula peksa. Lah suwi-suwi kok doyan maneh. Tapi terus sehat, alhamdulillah. Niki, nggih. Mudah-mudahan kita semua dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad